me, you'll find me waiting here, just in case you change your mind. Give me a chance, listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you, and I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance, listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you, and I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance, listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Lonely day, but just for a while.
Since you've been gone, yesterday I know I can start it over you. I can start it no more. She will let me all alone. Since you've been gone, loneliness surround me. Bring back since you've been gone. Bring back since you've been gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pembina Penasihat IPDP Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji A. Baijuri Asir, Magister Manajemen. Yang terhormat Ketua IPDP Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Syarwani Ahmad, Magister Manajemen. Yang terhormat pengurus dan anggota IPDP Sumatera Selatan. Jalan diukur, ditepat-tepatkan. Sebab akurasi penting adanya. Amat bersyukur Purna Bakti Dinas Pendidikan ada organisasi IPDP namanya. Ada permadani, motifnya ketupat, pembuatnya sukses, produk terbaik. Pada hari ini IPDP adakan rapat, semoga sukses, hasilkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, atas izin Bapak dan Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pemilihan pengurus IPDP Provinsi Sumatera Selatan Selasa 11 Februari 2025 dinyatakan dibuka atau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh yang terhormat Ibu Hajah Dr. Anda Erlina MM, dinyanyikan oleh seluruh peserta rapat.
Rapat pada hari ini didahului dengan penyampaian pidato sambutan. Pidato sambutan pertama merupakan pidato sambutan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sahidi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Umum IPDP Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Sarwani Ahmad MM. Yang saya hormati Bapak Penasehat Pembina IPDP Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Ahmad Tajuli Asir MM beserta Ibu, saya lihat. Yang saya hormati para penasehat pembina yang lain, ada Ibu Haja Farida Sopian, ada Bapak Haji Muhammad Sopian Madian sempat hadir, ada Ibu Haja Nurlaili Suparno Samsudin, terima kasih kehadirannya Bu. Ada Ibu Haja Dede Deswila Adikaryana, alhamdulillah sempat hadir hari ini. Ada Bapak Haji Muhammad Dila Utama beserta Ibu, terima kasih Pak. Saya mengganti nama Bapak dengan nama Muhammad ya, karena sebagian perilaku Nabi Muhammad pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada Bapak Haji Cikin, ada Bapak Haji Sukarman, ada Bapak Haji Sunardi yang telah berhijrah besar-besaran sejak pensiun. Tadi dulunya seperti saya agak lalai, sekarang sudah rapi ibadahnya. Senin Kamis puasa, tengah bulan puasa habis puasa Daud, sehingga total beliau jauh meninggalkan saya dalam segi ibadah. Ada Bapak Haji Baharudin Nur, juga pembina yang duduk di depan beserta Ibu. Alhamdulillah hari ini ditunjuk sebagai seksi persidangan yang akan memimpin untuk memilih pengurus baru periode 2025-2028. Ada Bapak Haji Muhammad Saiful Bahri, nah, dia minta tambahkan juga tadi kan, saya tambahkan juga. Ya, sekretaris satu, tetapi oleh karena kepergian almarhum sekretaris umum, maka beliau duduk di kursi sekretaris umum hari ini. Ada Bapak Ibu Hajah Zaitun Daud yang piawai mengelola keuangan IPDP ini. Selamat datang. Kemudian di sana ada Bapak Haji Hasan Masri. Beliau ini staf kepegawaian Kasih Ganda Bank dulu. Sudah itu berjuang di Sekayu dan Banyuasin, sudah 3 kali menjadi kepala dinas. Namun belum kesampaian menjadi sekda, walaupun doa kami kejam untuk menjadikan beliau sekda dulu. Tapi disalin oleh teman-teman yang lain nampaknya. Di sana ada ahli tenis lapangan, sengaja diambil karena dia paling muda. Hari ini juga ikut memimpin dalam seksi persidangan bersama Pak Bahar sampai ke ruang formatur nanti, sampai terpilihnya pengurus yang baru. Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu berkesempatan mulai dari mengisi
list yang ada di WA masing-masing, yang waktu itu kurang lebih 103 yang sudah terisi, terregister melalui WA. Tapi berkembang hari ini menjadi 106. Namun yang baru berada di lapangan di ruangan ini berjumlah sebanyak 71 orang. Yang lain masih dalam perjalanan menuju ke Golden Sriwijaya ini. Sebagaimana biasa, kita mengawali setiap kegiatan IPDP ini, entahkah hataman, apakah senam bersama, ataukah sidang-sidang, rapat-rapat, selalu kita diawali dengan mendoakan para pemimpin kita, kemudian para anggota IPDP yang sudah berpulang ke rahmatullah mendahului kita. Apalagi bulan Sya'ban ini IPDP masih diselimuti suasana berkabung karena berpulangnya ke rahmatullah nahodah pendamping Pak Haji Sarwani Ahmad, yaitu Bapak Haji Tarmizi Mahiru pada tanggal 29 Januari yang lalu. Insya Allah beliau husnul khotimah dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya akan menyebutkan nama-nama yang akan kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyatihi lahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwah jami'i ahlul qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, susun ila ruhi Alani bin Adam wa ila ruhi Haji Madian bin Jemaat wa ila ruhi Raden Muhammad Akil bin Adam wa ila ruhi Mursidi Suro Sumarto bin Suro Sumarto wa ila ruhi Ahmad Musa bin Adam wa ila ruhi Haji MZ Abidin bin Adam wa ila ruhi Haji Muhammad Susetio bin Adam wa ila ruhi Haji Muhammad Sugiarto bin Adam wa ila ruhi Haji S. Weli Susanto bin Adam wa ila ruhi Haji Purwadi H. bin Adam wa ila ruhi Haji Usman Majid bin Majid wa ila ruhi Haji Suparno Samsudin bin Haji Samsudin wa ila ruhi Haji Fajri Nasir bin Nasir wa ila ruhi Haji Ade Karyana bin Adam wa ila ruhi Haji Tarmizi Mahiru bin Haji Rusik wa ila ruhi Kiai Haji Zainal Abidin Hanif bin Abu Hanifah wa ila ruhi Haji Rusli Rahman bin Rahman wa ila ruhi Hajja Sarfina binti Sarif Saleh wa ila ruhi Haji Aidin bin Haji Kalim wa ila ruhi Haji Ahmad Dimyati bin Sahri wa ila ruhi Haji Daud Makmun bin Makmun wa ila ruhi Haji Muhammad Syekh Hanawi bin Hanawi wa ila ruhi Haji Rizkan Abbas bin Abbas wa ila ruhi Haji Alwi Zainuddin bin Zainuddin wa ila ruhi Haji Asnawi Ceka bin Haji Cekmat wa ila ruhi Hajja Nusawati binti Haji Abdul Aziz wa ila ruhi Hajja Emma Yahima binti Jenal Santa, istrinya Pak Haji Nila Utama wa ila ruhi Hajja Epi Irawati Soni binti Haji Soni Anderson wa ila ruhi Hajja Risnawati binti Khalifah, istrinya Pak Haji T. Abrata wa ila ruhi Haji Zulkarnain Harun bin Harun wa ila ruhi Haji Dulsani MZ bin Muhammad Zaini wa ila ruhi Haji
Suhardin bin Adam, wa ila ruha Hajja Gemilia Hartatika binti Haji Saleh Sidik, istri Pak Yahya Ilyas. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Fatumul Fatihah. A'udzubillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu telah bersama-sama mendoakan almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2017 sampai dengan 2025 ini. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami lanjutkan sambutan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama dan utama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak-bapak anggota IPDP yang selama ini sudah berpartisipasi aktif di dalam gerakan-gerakan IPDP yang sudah dinakodai oleh Bapak Haji Sarwani Ahmad bersama-sama dengan Pak Haji Tarmizi Mairu, Ibu Zaitun dan lain-lain. Dari Bapak Ibu dengan uang Rp50.000 per bulan, tapi dengan kepiawaian Ibu Haja Zaitun dan Pak Tarmizi Mairu dan Pak Haji Sarwani Ahmad mengelola uang yang sedikit itu, sehingga setiap tahunnya IPDP ini bisa melakukan khataman Al-Quran 2 kali di masjid-masjid yang telah disewa atau ditumpangi. Kemudian bisa melakukan senam bersama, biasanya setahun 2 kali, dan juga bisa melakukan rapat umum seperti ini setiap 3 tahun sekali. Di samping itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu bisa melayat ke tempat anggota-anggota kita yang mendapat musibah, yang tertimpa musibah, baik itu sakit di rumah sakit, dibesuk, juga yang meninggal dunia, dengan membawa uang duka dan uang sosial yang jumlahnya sangat sedikit, tidak berarti apa-apa. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu seperti Pak Nila, Pak Ahmad Bajuri yang sudah banyak, di samping uyuran 50.000 juga beliau sudah memberikan sumbangsi-sumbangsi yang lain berbentuk donatur-donatur setiap kegiatan. Tentunya kami selaku Ketua Panitia sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih. Kedepan mudah-mudahan kita dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada IPDP ini dan kepada anggota kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Hajah Agustina Jayanti Gusti, atau lebih akrab dipanggil dengan Tina Gusti. Beliau adalah artis Provinsi Sumatera Selatan yang kita banggakan dan merupakan alumni dari kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan, dan secara aktif dulu kalau menemui beliau pastilah di Hotel Sanjaya. Kalau tidak ketemu susah, jadwalnya padat. Hari ini beliau hadir dengan sukarela. Terima kasih. Tadi sudah 3 lagu kita dengarkan, antara lain Pasrah. Nah, saya senang sekali mendengar lagu Pasrah. Kalau bisa nanti diulang lagi. Juga terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang tadi Pak Haji Sofian Badian sudah bersusah payah naik kokar dengan ibu dengan ditopangi tongkat. Tapi beliau setiap ada kegiatan di situ ada Pak Haji Sofian dan Ibu Farida. Walaupun dia sedang di Jakarta, segera pulang ke Palembang. Nah, ke depan kita doakan beliau tetap sehat. Ibu Hajah Nur Laili Suparno juga tetap sehat. Kami tahu bahwa beliau ini orang-orang yang paling aktif, paling semangat dalam memberikan nasihat dan juga semangat dalam memberikan spirit kepada yang muda-muda. Walaupun hari ini kami yang dulunya muda sudah nampaknya ada lebih tua dari beliau dari wajahnya. Barangkali itu saja
yang dapat kami laporkan pada Pak Ketua Umum. Selanjutnya akan dilengkapi oleh Bapak Ketua Umum dan Pak Haji Bajuri Yasir. Mudah-mudahan pelaksanaan rapat kita hari ini akan berlangsung dengan lancar, hikmat, serta dalam ridho Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zaini. Pidato berikutnya berupa laporan pertanggungjawaban Ketua Umum IPDP Sumatera Selatan masa bakti 2022-2025. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syarwani Ahmad, Magister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Penasehat dan Dewan Pembina, Bapak dan Ibu, para penasehat, para pembina, beserta para pengurus dan para anggota yang hadir, yang kami hormati, para sesepuh kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun merupakan suatu kebahagiaan dapat berjumpa di tempat yang berbahagia ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT. Atas ridhonya kita warga Purna Bakti di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang telah terhimpun dalam suatu wadah yang diberi nama Ikatan Purna Bakti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk dapat berjumpa dan berkumpul kembali pada hari ini dalam rangka musyawarah penggantian pengurus masa bakti 21 dan 24 karena masa telah berakhir. Ruang lingkup anggota organisasi ini mencakup mantan-mantan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, guru-guru SD, SLTP, SLTA, dan tenaga administratif pendidikan se-Sumatera Selatan yang berkenan untuk bergabung dalam suatu ikatan Purna Bakti ini. Ikatan Purna Bakti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini berdiri sejak tahun 2017. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih berdiri dan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh pengurus melalui program kerja yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh anggota pengurus IPDP Sumatera Selatan. Suatu kebanggaan kita bersama bahwa pengurus Purna Bakti ini di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, baik tenaga administratif maupun tenaga edukatif, dapat terhimpun di dalam suatu wadah Ikatan Purna Bakti dari Depdikbud Sumatera Selatan dan dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Para pensiunan Purna Bakti ini adalah mantan-mantan pejabat di lingkungan pendidikan, baik tenaga administratif maupun tenaga edukatif atau guru yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di Sumatera Selatan. Silaturahmi sesama anggota, dengan bersilaturahmi ini diharapkan akan tetap menjaga hubungan silaturahim sesama anggota dan keluarga untuk memberikan support terhadap generasi baru agar pendidikan kita tetap eksis di masa mendatang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tugas inilah yang perlu diwariskan dengan cara berhimpun, berkumpul dan bercanda ria
sesama pensiunan pendidikan di Sumatera Selatan. Ikatan Purna Bakti atau IPDP Sumatera Selatan ini diresmikan pada tanggal 12 Desember tahun 2017 sebagai tonggak sejarah berhimpunnya para Purna Bakti pendidikan di Sumatera Selatan. Teman-teman kami berhimpun di Tarmizi Mairu, Tia Brata, Ibu Zainab, Rizkan Abbas, Syekh Hanawi. Ya, teman-teman ini berhimpun untuk bagaimana caranya kita ini pada sudah bersih. Suasana pada waktu rapat di pendirian pertama kali Ikatan Purna Bakti ini, dan tokoh-tokoh pendidikan di Sumatera Selatan yang telah bertebaran di bumi Indonesia ini. Misalnya yang hadir pada waktu itu adalah Bapak Dr. Haji Ahmed Safei yang tinggal di Malang, Jawa Timur, mantan Kakanwil Depdikbud Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan karena beliau kakinya sakit sebelah, jadi tidak bisa dia berangkat, dan saya katanya berkeinginan itu datang ke Palembang, tapi karena saya sakit, jadi mohon doanya daripada kita semua. Kemudian Bapak Dr. Haji Rusli Rahman, mantan Kakanwil DIY dan juga sebagai Kepala Pusdiklat Depdikbud di Sawangan, Bogor, yang tinggal di Kota Boyolali, Jawa Tengah. Yang hadir pada waktu itu Bapak Dr. Muhammad Yunus, mantan Kakanwil Depdikbud Provinsi Riau, Bapak Dr. Purwadi HA, juga mantan Kakanwil Depdikbud Provinsi Selatan, dan pejabat-pejabat pendidikan lainnya yang telah mengabdi pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ikatan Purna Bakti ini bergerak dalam bidang sosial budaya, olahraga, pendidikan, dan keagamaan untuk mendorong dan menciptakan serta meningkatkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan warga pensiunan pendidikan. Untuk melakukan kegiatan Ikatan Purna Bakti ini, kami diberi amanat oleh anggota untuk menjadi pengurus, dan pengurus telah melakukan rapat-rapat yang dimulai dari penyusunan pokok-pokok kegiatan rencana kerja agar terfokus kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah, pokok-pokok kegiatan tersebut adalah dilaksanakan sejak periode 2017 sampai 2021 dan diteruskan pada periode kedua 21 sampai 24 ini. Dalam pelaksanaan sudah barang tentu mempunyai kehambatan atau kekurangan, namun inilah kemampuan dari pengurus masa bakti 21-24. Dan insya Allah hari ini kami akan menyerahkan kepada kepengurusan yang baru untuk meneruskan dan melaksanakan program yang sudah dan yang akan disepakati nantinya. Keadaan pengurus dan keanggotaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai landasan bergeraknya pengurus periode kedua ini yang terpilih pada tanggal 5 Januari tahun 2022 yang lalu di tempat ini, telah disusun kepengurusan dengan SK nomor 1 Ikatan IPDP Sumatera Selatan tahun 2022 dengan struktur organisatif terdiri sebagai berikut. Pembina 6 orang termasuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dari 6 pembina ini telah meninggal dunia, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Isnaini MPD. Dewan Penasehat sebanyak 7 orang, alhamdulillah masih sehat dan walafiat sampai saat ini. Pengurus harian sebanyak 10 orang. Dari 10 orang pengurus tersebut, 2 orang yang telah berpulang ke rahmatullah, yakni Bapak Dr. Haji Zulkarnain Harun, Magister Manajemen, dan baru-baru ini tanggal 30 Januari 2025 telah meninggal dunia Bapak kita, teman kita, Dr. Haji Tarmizi Mairu, Magister Manajemen, selaku Sekretaris Umum IPDP Sumatera Selatan. Meninggal beliau adalah secara mendadak. Kemudian seksi-seksi, dari seksi
dari 6 seksi, alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Keanggotaan Ikatan Purnabakti sebenarnya mengikuti sistem aktif sel-sel yang seyogianya harus mengisi formulir atau mendaftarkan diri untuk menjadi anggota. Namun karena para purnabakti ini sudah berjauhan tempat tinggal, sedangkan untuk bertemu satu sama lain sangat sulit, maka pencatatan keanggotaannya melalui grup-grup yang dilakukan oleh IPDP. Misalnya grup hataman pengajian, grup selawatan, grup informasi dan lain-lain yang menyatakan untuk masuk menjadi anggota Ikatan Purnabakti Sumatera Selatan. Keanggotaan IPDP ini yang tercatat sebanyak 152 orang, yang terdiri dari pembina 16 orang, pengurus 48 orang, dan anggota biasa sebanyak 88 orang. Mudah-mudahan pada waktu periode ketiga ini akan bertambah keanggotaannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang pertama adalah pelaksanaan program kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. Pengurus telah meminta kepada Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan waktu itu adalah Pak Widodo, Kantor Sekretariat IPDP Sumatera Selatan. Permintaan itu dikabulkan dan telah diizinkan pemakaiannya satu ruangan pada lantai dasar. Namun karena mengalami perbaikan pada maka ruangan tersebut dipakai dan diserahkan kepada Dewan Pendidikan Sumatera Selatan pada waktu itu. Dan sekretariat IPDP tersebut akan dipindahkan ke lantai 2 gedung A. Namun ruangan yang dipinjam tersebut tidak kunjung dipinjamkan hingga sekarang. Mohon maaf, itu saya jelaskan secara terbuka ya, supaya tahu semua. Rapat-rapat pengurus. Untuk melakukan suatu kegiatan, pengurus selalu mengadakan rapat-rapat pertemuan. Rapat pertemuan harian di rumah, rapat-rapat dengan seksi itu dilakukan di rumah-rumah masing-masing pengurus atau rapat melalui grup WA yang ada. Kegiatan senam pagi bersama telah dilaksanakan dua kali dalam 1 bulan. Namun beberapa waktu yang lalu, karena keadaan kita adanya COVID-19 serta beberapa waktu yang lalu selalu diaktifkan kembali sampai tahun 2023, tetapi akhir hari ini tidak dapat dilaksanakan karena suatu dan lain hal, antara lain kesibukan anggota, lagi pula seksinya yakni dipimpin oleh Pak Maghrib. Beberapa waktu yang lalu Pak Maghrib sakit di opname di rumah sakit Pusri Palembang, sehingga belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan untuk masa akan datang beliau dapat sehat kembali dan dapat melaksanakan tugas ini secara rutin kembali. Kegiatan wisata dilakukan ke Lubuk Linggau, Curug dan Bengkulu. Peserta yang ikut berjumlah 48 orang. Wisata ini berjalan lancar, tidak ada hambatan dan kembali ke Palembang semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada waktu wisata ini dapat bersilaturahmi dengan pejabat, dengan wali kota Lubuk Linggau, dengan ketua DPRD Lubuk Linggau, dan tokoh-tokoh pemerintahan di kota Lubuk Linggau. Selama kegiatan di Lubuk Linggau, akomodasi konsumsi dibantu oleh Bapak yang terhormat Bapak Dr. Haji Bajuri Yasin selaku Ketua Pembina IPDP Sumatera Selatan. Kegiatan khataman Al-Quran untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengurus membentuk grup pengajian dan melakukan khataman Al-Quran. Masing-masing anggota diberi tugas membaca Al-Quran setiap minggu 1 juz dan melaporkan kepada petugas pencatatan khataman Al-Quran ini. Setiap juz yang dibaca dan dicatat secara
berurutan dan akhirnya dapat menamatkan pembacaan Al-Quran secara perorangan dan bersama-sama. Kegiatan khataman ini telah berlangsung sejak periode pertama dan periode kedua ini berjumlah 12 kali putaran dan dilakukan secara bersama-sama dan dengan tatap muka. Periode kepengurusan yang kedua ini dapat menamatkan sebanyak 6 kali khataman. Jadi yang pertama dulu 6, yang kedua ini 6 kali. Mudah-mudahan yang berikutnya akan 6 kali. Keanggotaannya dapat mudah-mudahan akan bertambah jumlahnya. Yang berikutnya kegiatan selawat dan zikir. Pengurus mengajak anggota yang berminat untuk membaca selawat dan zikir setiap hari. Masing-masing peserta diminta menyetor selawatnya setiap hari mulai dari maghrib sampai waktu asar esok harinya, minimal 100 kali. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 40 orang dan 186.026 kali. Mudah-mudahan ini akan mendapat. Dimulai tanggal 20 Januari 2025 ini yang pertama pada periode yang ketiga ini. Selawat ini diketuai khataman Al-Quran yang telah dilakukan sebanyak 3 kali. Anak yatim piatu dan anak yang tidak mampu pada saat penyelenggaraan khataman itu sendiri. Namun pada khataman yang terakhir ini tidak dapat dilaksanakan karena kesibukan daripada pengurus dan anggota sehingga tidak dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan untuk yang akan datang dapat dilanjutkan. Takziah kepada anggota yang mendapat musibah. Pengurus berusaha untuk mendatangi keluarga yang mendapat musibah. Namun karena keterbatasan waktu dan tempat, ada kalanya pengurus tidak sempat menghadiri acara permakaman ataupun ikut takziah di rumah yang mendapat musibah. Hal ini kami pengurus memohon maaf kepada keluarga anggota ahli musibah atas ketidakhadiran kami pengurus tersebut. Namun anggota pengurus selalu mendoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan atau yang mendapat musibah akan selalu tabah dalam menghadapi musibah tersebut, serta almarhumah semoga akan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan umroh bersama. Sejak awal pengurus merencanakan untuk melaksanakan kegiatan umroh bersama. Pengurus telah mengajak anggota yang bersedia untuk menabung. Pada waktu itu jumlah yang menabung sebanyak 36 orang dan yang sudah melunasi 14 orang. Dengan dana yang telah tersimpan di Bank Syariah Sumsel dengan rekening tersendiri, yakni rekening umroh, dan dana yang terhimpun pada waktu itu sudah Rp105.550.000. Uang tersebut milik pribadi masing-masing peserta yang telah menabung. Dan bila kegiatan umroh ini andai kata batal waktu itu, maka uang tersebut dapat ditarik dan dikembalikan utuh kepada si penabung. Kegiatan ini terhalang karena adanya COVID-19 sehingga dibatasi, bahkan peraturan yang sangat ketat di Arab Saudi Arabia. Alhamdulillah, syukur rencana umroh bersama ini sudah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang menggunakan Biro Perjalanan Holiday Angkasa Palembang dengan biaya 55.900.000 per orang untuk 9 hari perjalanan. Kegiatan ini alhamdulillah telah berjalan lancar yang dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Bahri. Pada waktu akan umroh ini saya datangi pimpinan Holiday Angkasa untuk menyerahkan peserta umroh yang dari IPDP ini. Keuangan organisasi. Sumber dana adalah dari sumbangan para anggota memberikan sumbangan yuran sebesar 50.000
per bulan. Namun sangat disayangkan bahwa yang memberi sumbangan iuran ini hanya beberapa bulan saja, ada yang 2 bulan, ada yang 5 bulan dan seterusnya. Alhamdulillah, syukur. Artinya ada partisipasi dari teman-teman. Dan ada juga yang membayar penuh secara utuh sampai periode dan periode berikutnya. Uang iuran ini dilakukan melalui Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang. Daftar rincian uang sumbangan iuran dan nama-nama yang memberikan sumbangan iuran seperti terlampir. Bagi anggota atau pengurus yang belum sempat memberikan bantuan iuran sumbangan pada periode ini, mudah-mudahan untuk masa yang akan datang akan diberinya rezeki untuk dapat memberikan sumbangan. Kemudian iuran sumbangan yang belum dibayar bulan sebelumnya tidak akan menjadi tanggungan hutang piutang. Hanya saja mudah-mudahan diberi Tuhan pada periode yang berikutnya untuk rezeki untuk beri sumbangan kepada IPDP ini. Keadaan keuangan dan uang keluar. Uang masuk berjumlah sebanyak dari pembina 13 orang sebanyak 18.950.000 rupiah. Dari pengurus sebanyak 37 orang sebanyak 53.900.000 rupiah. Dari anggota sejumlah 25 orang sebanyak 18.700.000 rupiah. Jumlah uang masuk pada periode yang kedua ini adalah 91.550.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran pada masa periode kedua berjumlah 89.371.000 rupiah. Saldo jumlah tahun 2025 ini adalah 2.179 juta rupiah. Sedangkan saldo bulan Desember tahun 2021 berjumlah 5.370.000 rupiah. Jumlah saldo yang seluruhnya sampai saat ini 7.549.000 rupiah. Ini ada di Bank Syariah Sumsel. Dan perlu kami informasikan pengalaman kami mengambil uang ini. Pernah saya suruh Pak yang datang ini Ibu Zaitun dengan Pak Tarmizi saja. Tapi sampai di bank itu tidak bisa diterima, harus hadir ketuanya. Jadi setiap pengambilan bertiga ini tidak bisa harus hadir. Yang saya menekannya sebagai ketua, yang Pak Haji Tarmizi memegang cap. Cap itu di sekretaris. Yang neken bendahara. Jadi begitu hadir harus bertiga. Nah, ada beberapa waktu yang saya sakit sampai 2 bulan terkapar dulu, 2 bulan lebih. Itu Bu saya itu agak susah dibuatnya. Dia terpaksa minjam dulu duit lain. Sudah duit lain keluar baru kita bayar kembali. Saya sudah sehat, saya baru bisa ke bank. Nah inilah keadaannya, bukan mudah kayak begitu Bu saya itu menunjukkan cek langsung keluar, tidak. Harus ada mana ketua, mana bendahara, mana sekretaris. Nah inilah nantinya pada waktu pengurus yang akan datang. Kami tidak tahu pada waktu yang akan datang. Kalau masa kami itulah yang dilaksanakan. Saldo tersebut dan bagi anggota yang sakit opname di rumah sakit, bantuan yang uang duka bagi yang meninggal dunia, bantuan untuk kegiatan olahraga dan senam pagi, bantuan untuk kegiatan hataman Al-Quran pada periode pengurus ini yang ke-6 kalinya, kemudian kegiatan rapat-rapat pengurus, kegiatan reuni dan pemilihan pengurus seperti hari ini. Jadi hari ini alhamdulillah masih menggunakan kas daripada anggota itu sendiri. Saldo kas sampai saat ini masih 7.549.000 rupiah yang berada di Bank Sumsel Syariah Jalan Kolonel Harmo. Penutup, demikianlah laporan kami. Mudah-mudahan laporan singkat kegiatan IPDP Sumatera Selatan ini untuk periode 21-24 ini akan bermanfaat dan
untuk masa yang akan datang dapat ditingkatkan lagi sebagaimana diharapkan. Kami pengurus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh para anggota pada musyawarah tanggal 6 Januari 2022 yang lalu. Selanjutnya kami mengaturkan permohonan maaf seandainya di dalam pengelolaan organisasi Ikatan Purna Bakti ini kurang berkenan ataupun ada kehilapan, kejanggalan dan kesalahan kami, maka pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan memberikan rezeki yang halal serta memberikan kesehatan yang prima untuk melaksanakan ibadah serta melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Barangkali inilah sambutan kami, laporan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Dr. Haji Sarwani Ahmad MM, Sekretaris Umum Dr. Haji Tarmizi Mairu. Pada waktu ini laporan ini sudah dibuat, konsepnya sudah disetujui beliau. Tinggal lagi mengetik. Nah, waktu mengetik ini sudah diketik, dia sudah tidak ada lagi. Jadi inilah laporan ini diketahui Pak Tarmizi almarhum. Jadi bukannya artinya saya sendiri membuat. Kami begitu membuat konsep, saya konsep, beliau periksa. Beliau konsep, saya periksa. Kami saling tukar-menukar. Inilah kegiatan yang kami lakukan selama ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi atas nama pribadi dan pengurus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anggota, pada pengurus, para sesepuh kami, andai kata dalam perbuatan kami, tingkah laku kami dalam pengurus yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Sarwani Ahmad, Magister Manajemen. Hadirin yang terhormat, pidato sambutan berikutnya adalah pidato sambutan penasihat pembina IPDP Provinsi Sumatera Selatan, disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Baijuri Asir, Magister Manajemen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para pengurus PDP, pengurus harian, pengurus pembina dan penasihat. Yang sama-sama kita hormati para hadirin hadirat yang sempat hadir pada ini, khusus menyapa yang baru datang ini Pak Reza Palepi, Ketua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan pada periodenya. Selamat datang Pak. Hadirin hadirat yang saya muliakan, puji dan syukur selalu kita persembahkan karena Allah SWT. Banyak sekali limpahan rahmat, nikmat, karunia yang tidak pernah putus-putusnya kita terima. Alhamdulillah, pada pagi dan siang hari ini kita bisa hadir pada acara yang penuh kebahagiaan ini dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus kita bisa bersilaturahmi. Salam dan salawat selalu kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, kaum muslimin muslimat sampai zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebenarnya tidak banyak lagi yang saya sampaikan, cukup dari dua pembicaraan tersebut. Makna daripada IPDP ini dan bagaimana harapan kita ke depan. Saya sebenarnya sangat mengharapkan dan sangat bergembira dengan acara ini.
Karena pada acara ini selain bisa bertemu dengan para sahabat teman-teman sekerja waktu itu, dan juga bisa bertemu dengan guru-guru saya. Dua orang guru saya ada di depan ini, yaitu Pak Ade Karyana dan Pak Karyana. Kenapa 4 orang ini saya anggap sebagai guru? Bukan dianggap, memang guru saya. Karena masuk ke Dinas Pendidikan Nasional itu sebentar. Itu ini selama ini berkecimpung di ekonomi. Disuruh masuk di dunia pendidikan, di situ akar-akarnya melimpah. Ting-ting saya dan guru saya, alhamdulillah. Walaupun tertati-tati, kita bisa melaksanakan tugas kita itu dengan baik. Selain itu juga ada seorang guru lagi nih, mana Ibu Tina? Ibu Tina mana? Itu guru nyanyi itu. Guru nyanyi itu Ibu Tina. Dulu untuk menjaring keakraban di Dinas Pendidikan Nasional itu tidak setiap Jumat ya. Kalau hari Jumat itu agak lowong waktunya, kita mengadakan nyanyi bersama di aula Adayani ya. Adayani waktu itu. Mungkin sebulan sekali. Nah Ibu Tina inilah, tolong Bu, aku pengen nyanyi tapi tidak baca, suara jeleknya. Udah, hadirin hadirat yang saya hormati. Saya kira yang itu yang dapat saya sampaikan. Yang jelasnya harapan ke depan ini kita betul-betul bisa menjadikan wadah IPDP ini sebagai wadah kebersamaan kita, wadah silaturahmi. Kalaupun ada wisata mana Pak Berata? Ya, Pak Berata mungkin tidak usah jauh-jauh Pak. Ya, mungkin sekali-sekali kan ada musik tur itu. Kadang sudah di kapal. Ya mungkin 1 hari penuh kita berceramah di atas kapal. Atau mungkin juga kita coba-coba ke dusun Pak Sarwan ini ke Danau Rama. Atau juga ke Gunung Dempo. Yang dekat-dekat bisa mungkin 2 hari. Ini kegiatan-kegiatan seperti ini samping katakan menambah semangat kita adalah wadah kita untuk bercengkrama bersilaturahmi. Di situ kita juga bisa melaksanakan senam. Saya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah hadir sudah banyak. Tadi sudah sampaikan dari daftar itu ada 106. Itu terdaftar 106. Tapi yang membawa istri itu ada 50. Jadi 156. Yang datang ini belum sampai 100. Jadi saran saya kepada teman-teman yang belum datang ini, kalau tidak bakal datang, tidak usah lagi isi datang. Karena supaya kita jangan kecewa. Sebab panitia ini menyediakan segala sesuatu termasuk kursi-kursi itu sesuai dalam daftar. Tapi ngisi, ngejauh tahu, udah datang. 100 jangan datang. Ada 100, mungkin 50 yang belum datang, ya, sepertiga yang belum datang. Kalau disampaikan kepada teman sekalian, bila perlu tanya, awak ini nak datang, mendatang tidak usah ngisi. Supaya kita jelas-jelas sekali ya. Inilah bentuk bersama kita saling ingat mengingatkan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk bermusyawarah. Selamat nanti kepada pengurus yang baru yang terpilih. Selamat bekerja. Dan saya sampaikan, saya disebut-sebut tapi jangan ya. Jadilah umurnya lah sudah 79 tahun nih. Bu Arnam. 79 Bu. Saya sahabat baik dengan Pak Parwan almarhum. Waktu itu beliau kepala Dinas Pendidikan, saya kepala Dinas Pariwisata. Kami selalu mengadakan kerjasama Bu. Ngisi ke TPKS itu Bu. Supaya berisi penari-penari dari sekolah itu tugas Pak Parwan. Saya menyediakan tempat. Alhamdulillah waktu itu. Setiap minggu Taman Perbakal Karya itu selalu ramai kerjasama kami berdua. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, kekeliruan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena Allah kita semua minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.